Bab 2, Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi yang diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi pun dapat tercapai. Fungsi manajemen yang dilakukan manajer dalam upaya mencapai visi misi dan tujuan organisasi yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, controlling atau pengendalian. Yang ketiga, coordinating atau pengkoordinasian. Yang keempat, communicating atau komunikasi. Yang kelima, motivating atau motivasi. Yang keenam, organizing atau pengorganisasian. Yang ketujuh, actuating atau keteladanan. Yang kedelapan, staffing atau pemilihan staff. Sedangkan yang kesembilan, decision making atau pembuatan keputusan. Manajemen. Manajemen memiliki cakupan lebih luas dari administrasi, namun lebih sempit dibandingkan governance. Salah satu fungsi yang membedakan pendekatan manajemen publik dengan administrasi publik adalah dari fungsi strateginya. Fokus utama adalah pemenuhan prosedur dan peraturan serta pelaksanaan instruksi atasan. Yang kedua, governance. Governance atau tata kelola merupakan suatu konsepsi organisasi dalam lingkup luas atau makroorganisasional. Tidak seperti manajemen yang hanya berfokus pada internal organisasi saja atau mikroorganisasional. Governance melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, dan berkinerja tinggi. Yang ketiga, administrasi. Administrasi secara etimologi mengandung arti mengikuti prosedur-prosedur, aturan, dan perintah. Sedangkan manajemen mengandung arti pencapaian hasil, tujuan, visi, dan misi. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Chart Institute of Management Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk 1. Perumusan strategi, yang kedua, perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, pengoptimalan penggunaan sumber daya, yang kelima, pengungkapan atau disclosure kepada stakeholder dan pihak luar organisasi, yang keenam, pengungkapan kepada karyawan, dan yang terakhir, sebagai perlindungan aset. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jika dilihat dari pengguna informasinya, akuntansi manajemen fokus ke internal, sedangkan akuntansi keuangan fokus ke eksternal. Apabila dilihat dari ketertarikan pada regulasi akuntansi, akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti PABU atau standar akuntansi, sedangkan akuntansi keuangan wajib mengikuti PABU atau standar akuntansi. Jika dilihat dari jenis informasinya, akuntansi manajemen, informasi keuangan, dan non-keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan menggunakan informasi keuangan. Untuk orientasi waktunya, akuntansi manajemen orientasi ke masa depan atau prospektif, sedangkan akuntansi keuangan fokus ke kinerja keuangan masa lalu atau secara historis. Sedangkan tingkat agregasinya, informasi untuk akuntansi manajemen itu secara rinci, sedangkan akuntansi keuangan
secara global. Berikutnya untuk keluasan akuntansi manajemen itu secara luas dan multidisiplin, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih sempit. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan perencanaan yang reguler. Misalnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal? Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis, karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen, sementara itu organisasi sektor publik, karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control. Dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Tahap pertama adalah perumusan strategi. Tahap berikutnya perencanaan strategi, lalu perencanaan program-program kerja, setelah itu melakukan penganggaran. Penganggaran, tahap berikutnya yaitu implementasi atau pelaksanaan. Tahap berikutnya membuat pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja akan dievaluasi kerjanya. Dan berikutnya ada umpan balik atau feedback. Maksudnya di sini, perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa adanya pengendalian, perencanaan tidak akan berarti, karena tidak ada tindak lanjut atau follow-up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai atau belum. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti, karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Proses perencanaan. Menurut John, tahun 96, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Lalu yang kelima, pelaporan.
analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi sektor publik. Yang pertama, pemberian informasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada pihak manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Produk utama dari akuntansi adalah informasi. Peran sektor publik yang kedua yaitu perencanaan strategi. Pada tahap perencanaan strategi, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat didukung strategi organisasinya. Peran akuntansi manajemen memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan beberapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan yang dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian peran akuntansi sektor publik yang ketiga menjadi partner manajer dan manajemen kinerja. Untuk mencapai kinerja yang tinggi, manajer menggunakan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja tersebut meliputi beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan kinerja. Yang kedua, tahap pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, tahap penilaian kinerja. Yang keempat, tahap pelaporan kinerja. Yang kelima, tahap review kinerja dan audit kinerja. Sedangkan yang terakhir, tahap follow up dan perbaikan kinerja. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan utama, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan, atau cost, quality, and service. Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun, tetap terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan. Sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan injectable output yang sangat sulit diukur. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 jenis fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka, akuntansi manajemen merupakan alat yang sangat vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Penyusunan anggaran meliputi 1. Anggaran operasional, yaitu anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, anggaran modal atau capital budget. Yang ketiga, anggaran kas. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas. Yang pertama, cost finding. Tahap ini, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Yang kedua, cost recording. Setelah berhasil melakukan cost finding, tahap berikutnya melakukan kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Lalu tahap yang ketiga, cost analysis. Di sini maksudnya adalah setelah melakukan pencatatan biaya tadi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Berikutnya tahap keempat, strategi cost management. Setelah melakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Lalu tahap yang terakhir adalah cost reporting.
yaitu tahap terakhir di mana memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan ke pihak eksternal. Pemberian informasi biaya pada sektor publik, yang pertama adalah biaya input, lalu kemudian biaya prosesnya, dan yang terakhir biaya output. Penilaian investasi publik. Penilaian investasi publik dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya, akan tetapi juga harus dilihat mencakup biaya sosial atau social cost dan manfaat sosial atau social benefit yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan banyaknya keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Akuntansi manajemen terlibat langsung dalam proses tata kelola organisasi. Akuntan manajemen membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Akuntan manajemen melakukan manajemen risiko di sektor publik dengan cara terlibat dalam membuat sistem peringatan dini ekonomi, menyiapkan strategi perlindungan aset melalui hedging dan manajemen portofolio investasi. Akuntan manajemen sangat dibutuhkan negara untuk menghadapi krisis keuangan dan krisis ekonomi. Pengendalian intern. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau pihak eksekutif dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk melindungi aset, memelihara catatan dan dokumen cetak maupun elektronik, meningkatkan kualitas informasi keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku. Komponen pengendalian intern. Dilihat dari lingkungan pengendaliannya, yang pertama adalah penilaian resiko, yang kedua kegiatan pengendalian, yang ketiga
informasi dan komunikasi, sedangkan yang keempat adalah pemantauan. Terima kasih.